Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang pendalaman matematika yaitu tentang luas pada geometri bidang datar dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nursiwi Nugraheni, SSI MPD. Next. Sebelum masuk ke materi, kami perkenalan terlebih dahulu dimulai dari saya yaitu perkenalkan saya Estilin Kinase dengan NIM 14014222298 dengan nomor presensi 14 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Aprilia Putri Nirmalasari dengan NIM 14014222297 dengan nomor presensi 13. Perkenalkan, saya Grace Olivia Kelly dengan NIM 14014222299 dengan nomor presensi 15. Untuk materi yang pertama, pengertian luas akan disampaikan oleh April. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian luas. Luas bangun datar adalah banyaknya suatu luas yang dapat digunakan untuk menutup, yaitu secara rata daerah bangun datar tersebut. Selanjutnya, yang pertama di sini mengenai konsep luas pada persegi. Persegi adalah bangun datar yang semua sisinya sama panjang dengan 4 sudut siku-siku. Jadi, keempat sudutnya memiliki 90 derajat. Nah, di sini menghitung luas persegi dapat dilakukan dengan menghitung banyaknya kotak-kotak kecil pada gambar persegi di samping. Nah, jadi luas persegi yaitu S kali S atau sisi kali sisi sama dengan S kuadrat. Selanjutnya, di sini yang kedua ada konsep luas persegi panjang. Konsep persegi panjang ini adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya dan memiliki 4 buah sudut yang kesemuanya adalah sudut siku-siku. Sama seperti persegi, pada persegi panjang memiliki sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Langkah-langkahnya untuk menentukan luas. Pertama, menghitung luas persegi panjang dapat dilakukan dengan menghitung banyaknya kotak-kotak kecil pada gambar persegi panjang di samping. Jadi, luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar atau yang bisa disebut dengan P kali L. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada konsep luas jajar genjang. Jajar genjang ini adalah bangun datar yang bersisi 4 yang mempunyai 2 pasang sisi saling bersejajar dan sama panjang. Untuk menentukan luas jajar genjang memiliki langkah yaitu yang pertama, buatlah jajar genjang seperti gambar di bawah. Ada kertas karton yaitu dengan menggunakan jajar genjang A, B, C, dan D lalu diberikan garis tinggi. Selanjutnya, nah untuk yang kedua yaitu potonglah jajar genjang tersebut sepanjang garis putus-putus. Susunlah potongan tersebut sehingga membentuk persegi panjang. Seperti gambar yang pertama kan itu trapesium sebelumnya, lalu dibentuk seperti persegi. Nah, jadi rumus luas jajar genjang atau P kali L dengan P sama dengan A seperti gambar atau P alfa kecil dan L sama dengan T. Dengan demikian luas jajar genjang sama dengan A kali T. Nah, selanjutnya yaitu ada konsep luas segitiga. Dalam segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 ruas garis dengan mempunyai 3 titik sudut.
Jadi ketiga titik sudut itu mempunyai 180 derajat. Nah, langkah-langkahnya yaitu pertama, buatlah persegi panjang dari kertas karton seperti gambar berikut, yaitu dengan memberikan titik sudut A, B, C, dan D. Selanjutnya yaitu langkah kedua adalah memotong persegi panjang tersebut melalui salah satu diagonalnya menjadi dua bagian sama besar. Sedemikian hingga menjadi bentuk segitiga seperti berikut. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, jadi luas segitiga itu dapat disimpulkan setengah luas dari persegi panjang. Sehingga pada luas persegi panjang itu sama dengan alas dan lebar sama dengan tinggi. Jadi luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Next. Nah, selanjutnya yaitu konsep luas trapesium. Trapesium adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang 2 diantaranya saling sejajar namun tidak sama panjang. Langkah-langkahnya yaitu buatlah trapesium siku-siku seperti pada gambar berikut pada kertas karton. Next. Yang langkah kedua yaitu memotong trapesium itu sepanjang garis EF dengan CF itu setengah BC sama dengan setengah dari tinggi. Kemudian susun kedua potongan itu sedemikian hingga menjadi bentuk persegi panjang. Nah, untuk langkah ketiga yaitu terbentuklah persegi panjang dengan ukuran panjang BA ditambah DC dan ukuran lebar sama dengan CF sama dengan setengah kali tinggi. Jadi luas trapesium sama dengan luas persegi panjang F aksen FCB, jadi luas trapesium sama dengan setengah kali BA ditambah DC dikali tinggi, atau luas trapesium sama dengan jumlah sisi sejajar dikali setengah kali tinggi. Untuk belah ketupat akan disampaikan oleh Grace. Baik, berikutnya adalah konsep luas belah ketupat. Belah ketupat merupakan bangun datar yang semua sisinya sama panjang dengan 4 sudut siku-siku yang sama besar. Jadi berikut adalah langkah-langkah untuk menghitung luas belah ketupat. Yang pertama, buatlah belah ketupat pada kertas karton AC disebut dengan diagonal 1 atau sama dengan D1 dan BD disebut dengan diagonal 2 atau B2 seperti pada gambar yang ada di samping. Lalu yang kedua, potonglah belah ketupat tersebut pada salah satu diagonalnya, kemudian disusun sedemikian hingga menjadi bangunan persegi panjang seperti pada gambar yang di samping. Jadi persegi panjang yang terbentuk memiliki ukuran panjang sama dengan diagonal 1 dan lebar sama dengan setengah diagonal 2. Jadi luas belah ketupat sama dengan luas persegi panjang yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Berikutnya ada konsep luas layang-layang. Nah, layang-layang merupakan bangun datar yang dibentuk oleh 2 pasang sisi yang masing-masing pasangannya itu sama panjang dan saling membentuk sudut. Lalu ada langkah-langkah menghitung luas layang-layang. Yang pertama, membuat layang-layang pada kertas karton seperti pada gambar. Lalu garis AC disebut dengan diagonal 1 dan BD disebut dengan diagonal 2. Lalu yang proses selanjutnya, potonglah layang-layang tersebut pada salah satu diagonalnya, kemudian disusun sedemikian rupa hingga menjadi bangunan persegi panjang seperti pada gambar di atas. Nah, persegi panjang yang terbentuk memiliki ukuran panjang sama dengan diagonal 1 dan lebar sama dengan setengah diagonal 2. Jadi luas layang-layang sama dengan luas persegi panjang yaitu setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Berikutnya adalah konsep luas lingkaran. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup, di mana titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama terhadap suatu titik tertentu atau titik pusat. Langkah-langkah menghitung luas lingkaran yang pertama, membuat lingkaran yang berjari-jari R dari kertas karton, lalu dipotong menjadi 8 juring seperti pada gambar di samping. Lalu kemudian disusun sedemikian hingga terbentuk
menjadi persegi panjang seperti gambar di samping. Lalu luas lingkaran sama dengan luas persegi panjang. Luas lingkaran sama dengan P dikali L, di mana 4/8 dikali keliling lingkaran dikali L. Berarti jadi 4/8 dikali 2πr kuadrat dikali L. Itu jadi πr kuadrat. Selanjutnya ada konsep luas segi banyak. Segi banyak atau poligon dapat disebut dengan segi N. Segi banyak adalah suatu kurva sederhana tertutup yang dibentuk oleh segmen garis. Nah, segmen garis yang telah membentuk segi banyak ini dinamakan dengan sisi. Segi banyak paling sedikit memiliki 3 sisi yang dinamakan dengan segitiga. Segi banyak dengan 4 sisi dinamakan segi 4. Segi banyak dengan 5 sisi dinamakan segi 5, dan begitu pun seterusnya. Nah, apabila sisi dan sudut segi banyak berukuran sama, segi banyak tersebut dinamakan dengan segi banyak beraturan. Cara untuk menghitung luas segi banyak adalah sebuah segi N beraturan N lebih besar daripada 3. Dapat dibuat dari segitiga sama kaki yang kongruen sebanyak N. Nah, karena luas segi N beraturan adalah N dikali luas segitiga sama kaki, yaitu L sama dengan N L segitiga, luas segitiga. Lalu berikutnya ada luas bangun datar tidak beraturan. Luas daerah bangun datar tidak beraturan dapat ditentukan dengan menghitung banyaknya persegi satuan yang menutupi daerah tersebut. Nah, untuk petak yang tidak utuh, terdapat ketentuan jika petak yang menutupi bangun lebih dari setengahnya, maka petak tersebut dihitung satu petak. Namun jika petak yang menutupi kurang dari setengahnya, maka petak tersebut tidak dihitung. Nah, dari contoh gambar ini, cara penyelesaiannya yaitu luas daerah bangun A sama dengan 11 dikali 12, dikurangi 11 sampai 12 satuan. Itu dari kotak. Bisa dihitung dari kotak yang ada di coretan itu. Lalu untuk luas daerah bangun B itu 6 sampai 7 satuan. Luas daerah bangun C 6 sampai 7 satuan juga. Untuk berikutnya saya serahkan ke moderator. Oke, baik teman-teman, di sini kami dari kelompok 5 selesai melakukan presentasi tentang materi luas pada geometri bidang datar. Apabila dalam penyampaian presentasi dari kami terdapat kesalahan kata-kata maupun penyampaian materi, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.